Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, anak-anakku yang Mr. Ali sayangi, kelas 5 MI Mumtazah, selamat mengikuti pembelajaran pada hari ini, yang itu kita masih dengan melalui video. Kali ini pada pertemuan hari ini Mister akan berikan atau menjelaskan tentang akhlak terpuji. Itu ada di bab 9 ya, akhlak terpuji 4, hidup bertetangga dan bermasyarakat. Hidup bertetangga dan bermasyarakat, mari sama-sama kita pelajari bersama. Bagaimana nanti kita diharapkan untuk hidup bertetangga dan bermasyarakat dengan cara atau akhlak yang baik, atau adab atau norma-norma yang baik. Adab bertetangga atau sebelum ya akhlak terpujinya ini sama ketahui ya, ada namanya akhlak mahmudah, ada akhlak karimah atau akhlak terpuji. Kali ini adalah adab bertetangga. Hormat kepada tetangga. Ya, itu di halaman 97 kalau di buku Akidah Akhlak ya. Dalam suatu masyarakat desa atau kampung biasanya terdiri atas beberapa keluarga. Kita ini di desa itu pasti terdiri dari beberapa keluarga. Satu keluarga biasanya tinggal dalam satu rumah. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain yang berdekatan disebut tetangga. Yang berdekatan dengan rumah kita itu namanya tetangga. Ya, manusia membutuhkan kehidupan yang rukun dan bahagia. Kita ini ingin rukun dan bahagia. Kerukunan dan kebahagiaan itu hendaklah diciptakan dari lingkungan keluarga dulu. Setelah kita upayakan di lingkungan keluarga itu terjadi hidup rukun dan bahagia, setelah itu diciptakan pula kerukunan dalam tetangga. Namanya kerukunan dalam tetangga. Ada namanya RT, rukun tetangga. Ya. Sesama tetangga hendaklah saling menghormati. Ada beberapa cara untuk menghormati tetangga, ya. Apabila kita berjumpa dengan tetangga, ucapkan assalamualaikum, nomor 1 itu. Jawaban salam dari tetangga. Kalau dia mengucapkan salam dulu, waalaikumsalam, kita jawab warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah nama baik tetangga, nomor 2 itu. Kita harus menjaga nama baik tetangga kita. Jangan sampai tetangga itu kita jelek-jelekan di hadapan orang lain, ya. Tapi kita harus jaga nama baik tetangga. Jika menceritakan tentang tetangga, ceritakan yang baik-baik, ya. Kalau kita mempunyai tetangga, terus ada orang yang nanya tentang tetangga kita, kita ceritakan yang baik-baiknya. Nomor 3, bersikap sopan santun kepada tetangga, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi sopan ini, lembut ini, halus ini, dari perkataan juga perbuatan kepada tetangga. Ini nomor 3 ya. Nomor 4, jika tetangga mendapat kesenangan, hendaklah kita mengucapkan selamat, tanda kita turut senang. Jadi kepada tetangga yang sedang bahagia, kita jangan sampai menghindari tapi ikut bahagia, ya. Sebaliknya, jika tetangga kita terkena musibah atau mengalami kesusahan, kita turut prihatin dan menghibur agar bersabar. Itu kita sebagai orang Islam, kita belajar akidah akhlak. Maka ketika ada orang yang bersedih, terutama tetangga kita menghiburnya agar bersabar. Nomor 5, menjenguknya jika tetangga kita sakit. Jadi tetangga kita sakit, kita berusaha untuk menjenguknya. Itu adab di dalam Islam, ya. Bertakziah bila tetangga sedang terkena musibah untuk menghibur dan menyabarkannya dari keluarganya itu. Nomor 7, memaafkan kesalahan atau kekhilafannya. Namanya hidup bertetangga,
pasti dia kadang-kadang melakukan kesalahan, kita juga kadang melakukan kesalahan. Namun kita kalau melakukan kesalahan harus cepat-cepat meminta maaf. Dan ketika tetangga kita melakukan kesalahan, kita juga tidak lupa untuk memaafkannya. Ini penting nih, kita harus memaafkannya. Hormatilah, nomor 8, famili atau teman-teman tetangga kita walaupun rumah mereka jauh dari rumah kita. Kadang ada tetangga yang memiliki tamu atau memiliki teman yang rumahnya bukan dekat dengan kita, padahal tamu atau temannya tetangga tadi, tapi ketika dia sedang berada di rumah tetangga, maka kita harus menghormatinya ya, atau keluarga mereka sedang main misalnya. 9, jika kita memiliki makanan yang dilihat oleh anak tetangga atau harumnya sampai tercium oleh tetangga, hendaklah kita memberi tetangga kita walaupun hanya sedikit. Anda makan durian, jangan sampai duriannya itu tercium tetangga, terus tetangganya tidak Anda bagi. Atau Anda sedang masak sayur lodeh misalnya, atau yang baunya menyengat, dan itu dicium oleh tetangga, maksudnya tercium, maka kalau baiknya di Islam itu dibagikan ya, makanya biasanya kuahnya diperbanyak. Itu tetangga ini juga penting ya, karena sebagai masyarakat, setelah kita bahagia dan rukun di keluarga, maka diantaranya adalah tadi tetangga kita ya. Ini hal-hal yang mengganggu di tetangga yang harus kita hindari. Membunyikan radio keras-keras padahal tetangga kita sedang tidur atau ada yang sedang sakit, jangan sampai entah radio, entah musik, tapi tetangga kita sedang tidur atau sedang sakit, ya kita pelanin lah, kita hormatin itu. Jangan mengganggu. Yang kedua, jangan mengganggu anak-anak tetangga ya, teman aja, keluarga mereka yang jauh aja nggak boleh, apalagi anak-anak tetangga. Merusak tanaman tetangga, kadang-kadang dia punya tanaman, entah itu berupa pisang, entah itu bunga, atau tanaman kan banyak sekali ya, itu jangan dirusak yang miliknya tetangga. Yang keempat, mengganggu binatang peliharaan tetangga. Kalau tetangga punya kucing, kalau tetangga punya hewan yang lain, misalnya tikus yang warna putih itu apa itu, dan burung dan sebagainya, jangan diganggu ya. Menjelek-jelekan tetangga, jangan, nggak boleh, itu yang dilarang-larang, ada 5 itu. Di Islam ada hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik terhadap tetangganya. Atau hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menyakiti hati tetangga. Ada yang menarik lagi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah ya, dalam hadisnya itu, di mana mengira tetangga ini akan mendapat warisan karena malaikat Jibril itu terus-menerus mewasiatkan terhadap menghormati atau menjaga hak-haknya tetangga. Khawatir ketika itu masih terus turunnya wahyu, nanti tetangga ini jangan-jangan mendapat warisan keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu intinya untuk menjaganya ya. Yang kedua tadi, menghormati, tolong menolong kepada sesama tetangga ya, namanya hidup. Kadang-kadang kita membutuhkan pertolongan, kadang juga tetangga membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya ya. Kalau ada tadi yang susah, kita bantu. Ketika ada orang yang sedang bahagia ya, kita ikut bahagia, misalkan dia ada hajatan dan sebagainya itu ya. Ada ayat yang di Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, di surat Al-Maidah ayat 2 ini. Kita diminta oleh Allah SWT untuk tolong menolong ya. Tapi tolong menolongnya itu dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya. Misalnya tadi tolong menolong juga kalau tetangga misalnya sedang tidak punya mobil, atau mobilnya sedang dipakai keluarganya yang jauh, mobil kita sedang kosong, dia membutuhkan mobil kita untuk ke rumah sakit, ya kita pinjami gitu. Misalnya kalau dia butuhnya mobil, atau kalau kita punyanya tenaga,
uh, dia punya mobil tapi tidak bisa nyupir, ya kita bantu dia. Banyaklah bentuk tolong menolong itu. Atau kalau dia butuh, ketika ada yang sakit misalnya terkena COVID, ya tetangga itu yang membagi membagi makanan yang ada, tapi dengan cara koordinasi juga, misalnya dengan Pak RT-nya atau namanya juga tetangga dekat ya. Ketika dia diisolasi mandiri misalnya, tidak keluar rumah, tentu dia tetap membutuhkan makan. Kalau dia tanya itu dia punya makanan apa tidak, itu juga harus dibantu, ditolong. Yang kalau lagi tasakuran, dia punya hajat, dia pasti membutuhkan banyak orang, itu juga harus dibantu bersama-sama ya. Diperintahkan untuk murah senyum kepada siapapun kita itu, santun ya, terutama tadi kepada tetangga itu. Yang ada lagi adab bermasyarakat. Bermasyarakat ini beda dengan bertetangga ya. Untuk menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat, Islam mengajarkan berbagai adab dan pergaulan. Adab bermasyarakat diantaranya adalah kita harus sadar kita ini makhluk bermasyarakat, atau disebut makhluk sosial. Atau makhluk bermasyarakat adalah manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Itu disebut namanya bermasyarakat. Untuk dapat hidup yang wajar sebagai manusia, ia memerlukan kebutuhan yaitu kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal. Mungkin kita merasa bisa hidup sendiri, padahal tidak mungkin. Contohnya adalah makanan yang kita makan itu ada yang menanam, ada yang memupuk, merawatnya, sampai memanennya, sampai menggilingnya. Kita tinggal beli saja. Nah, ketika kita beli juga ada yang jualan, kalau kita nggak sebagai penjual ya. Pakaian kita juga ada yang menjahitnya, ada yang membuatnya, ada yang mengambilnya dari kapas, dari kayu misalnya ya, menjahitnya. Atau apapun itu kita maka membutuhkan orang lain itu. Begitu juga rumah tempat tinggal kita, ketika kita tempati, itu pasti kan berhubungan dengan orang lain yang membuat rumah itu. Mungkin ketika kita langsung beli, itu juga dengan orang lain ya, pada hakikatnya kan. Ada namanya, kalau kita orang kaya, maka kita membantu orang yang tidak punya dengan harta kita itu. Kalau orang yang atau dengan materi kita. Tapi kalau kita orang miskin, memerlukan bantuan orang kayanya itu dengan materi ya. Tapi orang kaya butuh pada bantuan orang yang tidak punya atau orang yang miskin, itu tenaganya. Contohnya yang tadi, orang yang buruh tani misalnya, atau tadi pedagang sayur, semuanya itu kan dia butuh pembeli kan gitu misalnya. Saling membutuhkan itu di hidup kita itu, antara orang kaya mau orang miskin, semua saling membutuhkan. Itu keseimbangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masyarakat kita ini memiliki norma-norma, atau adanya agama Islam ini mengangkat harkat dan martabat manusia ya dalam masyarakat. Yang dulunya terbelakang, yang dulunya jahiliyah, menjadi tertata, menjadi tercerahkan, menjadi orang yang berpendidikan, menjadi masyarakatnya maju ya. Tentu perubahan masyarakat terbelakang menjadi masyarakat yang berbudaya dan bermartabat tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui tata cara yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Tata cara hidup bermasyarakat disebut juga adab bermasyarakat. Tata cara bermasyarakat disebut adab bermasyarakat. Satu tadi, saling menghormati ya, di masyarakat itu saling menghormati. Kita harus hormati agamanya apa, mau dia kerjaannya apa, profesinya apa, pendidikannya bagaimana. Kita harus saling menghormati dan menyayangi ya. Ini penting sekali. Kalau kita sudah tidak bisa menghormati dan menyayangi, terutama tadi kita menghormati orang yang lebih tua ya, kita harus menghormati orang yang lebih tua, yang banyak ibadahnya, yang banyak pengalamannya. Begitu juga kita harus menghargai atau menghormati sesama kita, selevel, seusia, sederajat. Kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Namanya anak kecil itu usianya lebih muda daripada kita ya. Maka dia butuh bimbingan, kita arahkan dengan cara yang terbaik ya.
menghargai pendapat mereka, ya, memberikan bimbingannya yang tepat, yaitu dengan kalimat yang enak gitu. Itu ya. Hak seorang muslim terhadap muslim ada 6 perkara. Ya, Rasulullah SAW memberikan hak-haknya muslim dengan muslim yang lain itu ada 6 ya. Satu adalah bila engkau bertemu dengannya ucapkan salam kepadanya. Kita kalau ketemu dengan orang muslim, sama muslim ya, masyarakat itu kita ucapkan salam. Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Kalau dia mengundang kita, kita harus memenuhi undangannya. Ya. Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat ya. Kalau dia minta nasihat, kita beri nasihat itu. Bila dia bersin dan membaca tahmid atau doakanlah semoga dia diberi rahmat. Hasing, alhamdulillah dia mengucapkan seperti itu, maka kita ucapkan yarhamukallah. Itu ya. Itu haknya sama-sama. 5, bila dia sakit kunjungi dia. Kalau dia sakit kita kunjungi. Tapi dilihat juga ketika kondisinya sakitnya kayak sekarang ini, pandemi ini, cara mengunjunginya bisa menanyakan kabar dan sebagainya. Itu kalau boleh dijenguk sih nggak apa-apa. Kalau kan kadang-kadang ada peraturan di rumah sakit itu yang COVID tidak boleh dijenguk misalnya, atau protokolnya harus dipenuhi misalnya. Itu ya, supaya tepat juga. Dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur. Kalau tetangga atau masyarakat tadi ada yang meninggal muslim, ya kita ikut mengantarkan jenazahnya ya. Setelah saling menghormati dan menyayangi dan ada hak sesama muslim, itu ada apa namanya, ada 6 tadi. Yang ini ada saling pengertian. Yang B itu, ini ada telepon ini, saling pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita banyak menemukan perbedaan ya. Maka ketika ada perbedaan kita harus saling pengertian ya. Kita juga dengan kakak, dengan adik itu juga kadang-kadang berbeda. Apalagi di masyarakat, maka banyak perbedaan baik itu terjadi pada perbedaan suku ya, adat dan istiadat, perbedaan bahasa, perbedaan pendapat, dan semuanya itu bukan untuk dibantah dan dipertentangkan, tapi harus saling dipahami dan dimengerti. Ya, kita ini misalnya rambut boleh sama hitam, tetapi akal berbeda. Ini pentingnya ada pepatah ya, bahwa rambut kita sama-sama hitamnya, tetapi akal itu berbeda. Pengertiannya bahwa setiap orang bebas berpendapat, kita dengan teman kita boleh berbeda pendapat, bahkan dengan guru kita pun boleh berbeda pendapat. Kita tidak boleh marah terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Kita juga tidak boleh memaksa orang lain agar menerima pendapat kita. Walaupun kita tidak sependapat dengan orang lain, kita hendaknya tetap menghargai pendapat orang. Misalnya dalam satu rapat, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman kita yang sedang mengemukakan pendapatnya. Ini penting. Kalau ada orang yang sedang rapat, kita upayakan menghormati dia. Ketika dia sedang menyampaikan satu argumentasi atau pendapat, jangan dipotong ya. Atau pendapatmu salah, pendapatmu menyesatkan, nggak boleh seperti itu. Tentu akan menyakitkan teman kita atau masyarakat tadi yang. Terus setelah saling menghormati, menyayangi, saling pengertian. Yang 3, jujur. Jujur ini penting. Kamu wajib berlaku benar, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, jujur itu di agama namanya sidik. Sidik itu bisa arti kebenaran, jadi berlaku benar. Ada 4 namanya adil. Kita bermasyarakat adil, kalau menyelesaikan masalah harus adil, jangan pilih karena dia satu blok dengan kita, atau karena dia satu marga dengan kita, atau dia sekolahnya sama dengan kita, lalu kita tidak bisa adil. Kita harus memposisikan adil ya. Jadi adil itu tidak terlalu cinta, juga tidak terlalu benci, tengah-tengah itu. Jadi mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang besar, orang punya posisi apapun, atau ini tetap remaja, dewasa, ketika di masyarakat kita menjadi pemimpin biasa akan tetap ya, usahakan tetap berlaku adil kepada mereka semua ya.
Nomor 5 itu ada namanya amanah. Amanah ini sifatnya Rasulullah juga ya. Di masyarakat kita untuk bersikap amanah, seorang menitipkan barang kepada kita, kita dititipi barang misalnya, maka kita ikhlas menerimanya, menjaganya barang titipan itu sebaik-baiknya. Ketika kita meminjam sesuatu dari seseorang juga kita kembalikan ya, menjaga barang yang kita pinjam itu, mengembalikannya barang itu sesuai waktu yang disepakati atau dikembalikan dalam keadaan yang utuh kalau kita minjam. Menjaga dan menyimpan rahasia juga merupakan bagian dari amanah. Kita menjaga rahasia bermasyarakat misalnya yang memang harus disepakati, itu juga dari amanah ya. Adalah artinya dipercaya. Amanah itu artinya dipercaya. Kalau kita ingin dipercaya maka kita bersifat amanah dalam masyarakat itu. Insya Allah nanti kalau ini terbawa sifat-sifat positif yang baik tadi ada masyarakat, kedamaian, kerukunan di masyarakat akan tercipta. Yang selanjutnya ada menepati janji. Itu ya, kita harus menepati janji kalau kita berjanji. Itu saja. Saya pikir panjang nih, lumayan pertemuan pada hari ini. Adab bertetangga, yaitu tetangga adalah beberapa keluarga yang tempat tinggalnya berdekatan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Ya, tetangga adalah beberapa keluarga yang tempat tinggalnya berdekatan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Sesama tetangga hendaknya saling menghormati dan saling menolong. Antara sesama tetangga tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mengganggu. Jika kita berbuat baik kepada tetangga, maka tetangga pun akan berbuat baik kepada kita. Ini menjadi bekal kita ketika bertetangga nanti, atau sekarang pun kita sudah memiliki tetangga, maka kita harus menjaganya baik-baik. Nomor 2, manusia disebut sebagai makhluk yang bermasyarakat ya. Tadi masyarakat, bermasyarakat. Karena manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa kehidupan orang lain. Dalam Islam diatur tata cara hidup bermasyarakat atau adab bermasyarakat. Tata cara yang baik dalam hidup bermasyarakat antara lain saling menyayangi, saling pengertian, jujur, adil, amanah, menepati janji atau menghormati tadi yang awal. Nomor 3, Islam sangat memperhatikan adab bertetangga dan adab bermasyarakat. Oleh sebab itu kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada mutiara hikmah, siapa yang menyayangi akan disayangi, siapa yang tidak menyayangi tidak akan pernah disayangi. Perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang yang sedang berdoa berarti sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya. Semoga pertemuan hari ini bermakna dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harapkan menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik di masyarakat, baik secara vertikal juga baik secara horizontal. Semuanya tidak ada niat lain kecuali mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari Mister, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.